dan seluruh pengurus yang telah memberikan saya kesempatan memberitakan firman Tuhan di Minggu Kudus hari ini. Baiklah, saya sangat bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan dapat mempertemukan kita pada pagi hari ini untuk bersama-sama. Baiklah, langsung saja saya ingin mengajak kita semua belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-17 hingga 24. Sekali lagi, Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 hingga 24. Kalau sudah menemukannya, katakan amin. Baiklah, di sini saya akan mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari untuk membacakannya secara silih berganti. Saya membaca ayat yang ke-17, Bapak Ibu ayat yang ke-18 dan seterusnya. Lembaga Alkitab memberikan judul yaitu Manusia Baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran. Sebelumnya maaf, saya ulangi lagi. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang melalui kebiasaannya oleh manusia yang disesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenalkan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan manusia yang sesungguhnya. Baik, terima kasih buat kerjasamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya akan memberikan tema dari pembacaan kita yaitu Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-17 hingga ke-24, yaitu manusia baru di dalam Tuhan. Topik tentang manusia baru adalah topik yang harus menjadi landasan atau fondasi dalam kehidupan setiap orang Kristen yang mengalami lahir baru. Lahir baru yang diartikan di sini yaitu berpindah dari kehidupan lama ke kehidupan yang baru. Artinya yang dulu kehidupannya mungkin belum mengenal Tuhan, tapi sekarang mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan dalam arti percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat, Tuhan adalah penolong, Tuhan adalah orang yang paling memberkati kehidupan kita ketika kita mengikuti Dia. Di sini saya mengambil ilustrasi atau contoh ya. Kita dapat melihat iklan kosmetik. Misalnya seringkali ada orang mengatakan kosmetik itu sebelum dan sesudah. Artinya ketika orang bermake up itu pasti mengalami perubahan dari wajahnya. Contohnya orang yang tidak pakai kosmetik dengan orang yang
istilahnya berdandan ya, pasti sangat berbeda. Ya begitulah kehidupan kita. Dulunya kehidupan kita yang lama, mari kita merubah kehidupan kita menjadi yang baru. Istilah kosmetik ini saya hanya untuk contohnya saja. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Jadi untuk dapat sungguh-sungguh menjadi manusia baru di dalam Tuhan, kita perlu mengetahui beberapa hal. Yang pertama itu ciri-ciri orang yang tidak mengenal Allah. Kita dapat melihat dalam ayatnya yang ke-17. Itu dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jadi ciri-ciri orang yang tidak mengenal Allah itu pikiran mereka sia-sia, di mana kesenangan sementara yang ditawarkan dunia dengan tujuan itu membuai pikiran kita. Jadi ketika kita berpikir, ketika orang yang tidak mengenal Tuhan itu berpikir, pikiran mereka akan tetap sia-sia. Mereka pasti memikirkan hal-hal yang tidak baik. Yang kedua, ciri-ciri orang yang tidak mengenal Allah yaitu pengertiannya gelap. Pengertiannya gelap itu contohnya itu segala bentuk pikiran mereka itu dikuasai oleh kuasa kegelapan. Jadi apapun yang dalam pikiran mereka memikirkan hal-hal yang duniawi. Dan yang ketiga itu ciri-ciri orang tidak mengenal Allah itu perasaan mereka tumpul. Perasaan tumpul yang dimaksud di sini yaitu niat mereka untuk mengenal Tuhan itu cenderung lemah. Jadi mereka ketika menghadapi masalah, mereka mudah putus asa, kecewa, dan kadang mereka juga akan berpikir, saya tidak mau lagi ibadah, saya tidak mau lagi berdoa. Karena apa? Mereka memiliki perasaan yang tumpul tadi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jadi di sini saya juga menjelaskan itu perbedaan dalam hidup kekristenan. Jadi setelah kita mengetahui ciri-ciri orang yang tidak mengenal Allah, ternyata ada perbedaan dalam hidup kekristenan. Perbedaan orang yang tidak mengenal Allah dengan orang yang mengenal Allah atau mengikut Kristus. Di dalam ayat 20 di sini di awal pembacaan firman Tuhan ada kalimat yang mengatakan tetapi yang menunjukkan suatu perbedaan dari kehidupan yang digambarkan oleh Tuhan. Di mana di sini katakan tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Artinya orang yang mengenal Tuhan, mereka sudah mengetahui kebenaran firman Tuhan tersebut, mengetahui kehidupan yang baik. Di sini bukan berarti orang yang tidak mengenal Tuhan itu tidak mengetahui apa yang baik dan jahat. Mereka mengetahui, tapi mereka lebih cenderung dikatakan saya tadi itu mereka lebih perasaan mereka tumpul, berbeda dengan orang yang mengenal Tuhan. Jadi apa dasar perbedaan hidup orang Kristen? Dasar perbedaan hidup orang Kristen itu pertama, mereka telah mengenal Kristus. Dan yang kedua itu mereka telah mendengar tentang Kristus tersebut. Mendengar itu berarti seperti kita beribadah hari Minggu, kita mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Dan orang yang mengenal
pengajaran di dalam dia. Jadi menerima pengajaran dalam dia yang maksud itu dia Yesus Kristus. Mereka ketika menghadapi masalah mereka tidak putus asa, tapi mereka terus berjuang, terus maju, tetap berdoa, tetap mengandalkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dari 3 dasar perbedaan hidup orang Kristen, maka kita memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab yang seperti apa? Yaitu ayat yang 22 di sini dikatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi ayat 22 ini mengatakan kita harus menanggalkan manusia lama kita, kehidupan lama kita. Kita harus memperbaharui kehidupan kita dengan mengikut Kristus. Di mana menanggalkan manusia baru itu berarti sifat serta berbagai tingkah laku atau kebiasaan kita yang buruk kita rubah dan harus kita tinggalkan. Yang kedua, tanggung jawab kita itu kita harus diperbaharui dalam roh dan pikiran. Seperti ayat yang 23 di sini mengatakan supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi tanggung jawab kita menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus itu kita harus memperbaharui pikiran kita. Secara status kita adalah orang yang telah lahir baru dan disebut anak Allah. Kenapa kita disebut anak Allah? Karena kita adalah orang-orang percaya. Mungkin semua orang juga dikatakan anak Allah, tapi orang yang tidak mengenal Kristus pasti memiliki banyak perbedaan dengan orang yang mengikuti Kristus, baik itu dalam tata bicara mereka, sifat, tindakan, bahkan tingkah laku mereka. Bapak Ibu yang terkasih, yang ketiga, tanggung jawab kita yaitu mengenakan manusia baru. Sudah jelas dikatakan ayat 24 itu ada kalimat itu mengenakan manusia baru, yang berarti kita mengenakan sifat, sikap, serta tingkah laku yang baru. Yang seperti saya jelaskan di poin yang kedua tadi, yang dalam ayat 23 diperbaharui dalam roh dan pikiran, merubah kehidupan. Di sini juga dikatakan tingkah laku kita itu harus memiliki perubahan. Jadi orang yang percaya kepada Kristus itu harus meninggalkan kehidupan lamanya, kehidupan lama yang bersifat negatif dalam bentuk apapun itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dalam firman Tuhan ini kita belajar bagaimana diri kita dapat menjadi manusia baru. Yang pertama itu jangan hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Yang kedua, karena kita telah mendengar dan diajar tentang Kristus, maka perlu kita bertanggung jawab untuk menanggalkan manusia lama kita. Amin.